record dahulu. Saya lupa tadi nggak record. Oke, jadi untuk mata kuliah ini, itu insya Allah selama 1 semester ini kita lakukan secara online gitu. Jadi walaupun sebenarnya mata kuliah ini adalah mata kuliah lebih banyak praktikumnya, Jadi kalau kita lihat dari jumlah SKS, mata kuliah ini adalah 5 SKS. Jadi besar sekali ini SKS-nya ya. SKS-nya besar sekali, di mana 2 SKS itu teori, dan 3 SKS-nya adalah praktikum. Itu kalau buat di kelas pagi ya, kalau semua nanti kelas pagi nggak magang, normal kuliah itu bisa 1,5 hari sendiri untuk mata kuliah ini. Jadi 1 harian ini sendiri kadang nggak cukup untuk melakukan mata kuliah ini. Nah, berhubung kita saat ini kondisinya pandemi semacam ini, jadi ya kita melakukan mata kuliah ini secara online gitu. Oh ya, bagi kalian ini ya, jangan sungkan ya untuk meng-unmute untuk sambil komentar sambil apa. Jadi intinya di sini kita tanya jawabnya itu fluent gitu ya. Jadi jangan menganggap ini seperti siaran radio gitu ya. Saya sebagai hostnya gitu ya, di sana nanti dengerin gitu ya. Kalian boleh kok, boleh langsung komentar, boleh langsung apa segala macam ya. Bahkan di tengah jalan itu, Pak izin bertanya gitu, izin ini boleh. Kalian tidak masalah mau kapanpun mau bertanya di sesi ini gitu ya. Jadi dipotong di tengah jalan pun nggak apa-apa gitu ya. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Oke. Jadi saya share screen dahulu untuk RPS-nya ya, RPS-nya. Oke, bisa dilihat di sini. Di sana bisa kelihatan ya. Oke. Ya, ini adalah RPS untuk inspeksi 3, di mana seperti tadi dibilang bahwa inspeksi 3 ini mata kuliahnya lebih banyak praktikumnya harusnya. Lebih banyak praktikumnya daripada teorinya. Nah, tapi berhubung di sini kita kondisi pandemi, jadi otomatis semua yang kita lakukan lebih banyak teorinya di sini. Tapi jangan berkecil hati. Saya juga sedang memikirkan bagaimana caranya untuk nanti kita bisa gimana ya? Bisa melakukan praktikum, tapi yang praktikum jadinya kami gitu ya. Kami praktikum, kami halo ya. Oh, enggak, Pak. Ya, nanti kami praktikum dan nanti kami shoot videonya. Nah, videonya mungkin diperlihatkan kepada Anda semua gitu ya. Mungkin bisa jadi bentuk-bentuknya seperti itu. Gitu ya. Kurang lebihnya gitu. Jadi nanti mata kuliah ini sebagian besarnya jenisnya jadinya bukan praktikum tapi lebih ke arah demo gitu. Yang demo siapa? Ya kami di kampus nanti insya Allah seperti itu. Oke. Nah, lanjut ya. Jadi sebenarnya mata kuliah ini mengenai apa? Jadi mata kuliah ini inspeksi 3 lebih ke arah pembuatan WPS di sini. Pembuatan WPS, Welding Procedure Specification. Gitu. Jadi intinya di sini adalah mata kuliah untuk pembuatan WPS. Jadi di sini kan di pertemuan kuliah-kuliah terdahulu kalian sudah pernah dapat mata kuliah seperti kode 1 ya. Kode pengelasan 1 udah dapat juga kode pengelasan 2 gitu ya. Terus dapat juga inspeksi 1 dan inspeksi 2 ya kemarin kan? Iya. Ya, semuanya udah dapat di sana. Nah, itu semua insya Allah akan digunakan, dikumpulin ya. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah aplikasi. Aplikasi dari apa yang sudah kalian pelajari. Nah, di sini adalah cara membuat WPS dengan dasar-dasar yang sudah kalian pelajari selama ini. Oke. Nah, intinya adalah bikin WPS dan bikin PQR. Ya, semoga masih ingat WPS sudah masih ingat lah. PQR ada yang masih ingat singkatannya? Ayo, kita baru 4 bulan nggak kuliah loh. Ada masih ingat singkatan dari PQR? Di kode 2. Kode 2 kemarin diajar sama siapa? Pak Nugroho ya? Halo? Nggak ada yang jawab? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Pak Nugroho, Pak. Pak Nugroho. Nah, kalau Pak Nugroho itu PQR detail. Nah.
apa? Prosedur Prosedur qualification. quality report. Ya, oke. Jadi dia buat nge-report ya, Iya, Pak. reporting. Jadi PQR itu adalah report atau laporan dari prosedur ini untuk kualifikasinya. Jadi lebih ke arah di kualifikasinya PQR. Nah, jadi intinya di sini adalah kita melakukan PQR dahulu, baru setelah itu melakukan WPS. Itu yang mau kita lakukan gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya kita. Nah, apa saja untuk melakukan kualifikasi record? Nah, yang pertama pasti kita lakukan, apa yang diharapkan kalian bisa itu adalah kalian pertama sudah bisa melakukan pengelasan dahulu ya. Udah mengelas di TFAB 1 dan TFAB 2 gitu ya. Kalau semua kondisi normal, kalian di situ akan mengelas. Begitu mengelas, di situ di belakang kalian, ya kalian juga sih bertindak sebagai inspektornya. Inspektornya nanti dia mencatat semua parameter yang ada. Dicatat semua. Nah, setelah dari las-lasannya dicatat, apa aja parameter yang ada harus kita catat? Salah satunya di pengelasan. Ada voltasenya ya? Halo? Iya, Pak, ada Ya, ada voltase, Pak. voltasenya, ada arusnya, terus ada waktunya gitu kan. Oke, dan cukup banyak. Dan cuma bisa aja kalau cuma materialnya tertentu bisa juga di sini bisa melakukan preheat atau postheat gitu ya. Ini mungkin sedikit detail gitu gimana cara mengukurnya, mengukur temperatur dari ini. Habis itu setelah kalian mengelas, kalian melakukan yang namanya adalah inspeksi. Nah, ini inspeksinya nanti kita lakukan di sini. Nah, berdasarkan di kode 2, terutama di ASME, kita insya Allah di sini kita akan pakai standarnya lebih kalah standarnya ASME. Kita yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus melakukan inspeksi, namanya inspeksi visual ya. Inspeksi visual. Oke, inspeksi visual. Nah, kita melakukan inspeksi visual untuk PQR-nya bisa diterima, dia harus dilakukan uji mekanik kan ya, uji mekanik. Ada yang masih ingat untuk waktu di kode 2 untuk melakukan uji mekanik di kode 2 yang dahulu, agar dia bisa diterima, PQR-nya bisa diterima, maka uji mekanik yang harus dilakukan, uji mekaniknya apa saja? Ada yang masih ingat? Sekaligus ingat-ingat lagi di kode 2 ya, sekaligus ingat-ingat lagi. Itu adalah pertama destructive testing. Destructive testingnya ada 2 di sini yang mau kita lakukan. Harusnya kita lakukan adalah uji tarik dan uji bending. Uji tarik dan uji bending. Oke. Bending. Nah, itu ya. Saya bisa memahami ya, kalian sudah 4 bulan tidak kuliah gitu ya. Mungkin sudah lupa-lupa ingat ya, udah lupa-lupa ini ya. Ya udah, tapi paling tidak di mata kuliah ini saya minta untuk kalian merefresh kembali apa yang sudah kalian pelajari di situ ya. Ya, untuk intinya bahwa untuk kita melakukan PQR harus pertama kali setelah dilas itu kita lakukan uji visual dahulu. Uji visual sekali uji destruktif. Destruktifnya ada 2. Dalam ini ada uji tensile atau uji tarik gitu ya, tensile test, dan uji bending test gitu ya. Nah, itu ada bending test. Destruktifnya seperti itu. Nah, setelah itu setelah itu nanti data-datanya semua didapatkan, setelah itu baru melakukan uji-uji tambahan lagi kalau diperlukan. Mungkin yang paling berdasarkan ini ya, yang ada kalau di lapangan biasanya sih tambah-tambahannya seperti uji radiografi. Itu seperti di mata kuliah inspeksi 2 ya, belajar itu. Oke. Nah, setelah itu semua baru kita bisa menyusun yang namanya WPS. Nah, oke. Intinya adalah mata kuliah ini adalah membuat WPS. Intinya seperti itu. Mata kuliah adalah membuat WPS. Apa itu WPS? Ya, sekali lagi saya mencoba mereview kembali WPS. Sebenarnya WPS itu kalau di pekerjaan lain di mana di PT-PT lain gitu ya. Mungkin di PT elektronik atau di PT pembuatan
makanan atau di PT pembuatan industri semen atau apa gitu. Atau di sini contohnya apa ya? Kayak di rumah kunding elektronik atau di selain fabrikasi sama galangan. Contohnya lagi membuat apa aja lah di PT-PT itu ada nama lain namanya SOP. Kalian pernah dengar istilah SOP kan? SOP. Nah, SOP adalah standar operasional prosedur. Nah, SOP itu. Nah, sebenarnya WPS itu sebenarnya sama dengan SOP, cuman khusus buat welding, SOP-nya itu namanya adalah WPS. Nah, untuk bikin SOP-nya welding, WPS ini kita harus mengacu pada satu standar yang berlaku. Nah, untuk buatan dari Amerika, kalau standarnya mengacu dari Amerika, contohnya bisa jadi kliennya dari Amerika gitu ya. Mungkin contohnya McDermott kan perusahaannya Amerika gitu ya. Dia dapat project dari Amerika juga gitu. Biasanya kalau dari Amerika nanti dia minta standar yang berlaku untuk projectnya itu adalah standar dari Amerika juga. Nah, kalau dari Amerika juga, maka biasanya standar yang biasa kita gunakan ada dua nih. Masih ingat? Semoga masih ingat kalau nggak pakai AWS, kalau nggak pakai ASME. AWS, American Welding Society. Ya, biasanya kalau untuk buat pengelasan kita pakai yang AWS D1.1. Ya, itu kode 1 ya. Pelajaran kode 1 ya, itu belajar itu semua ya. Sama Bu Nurul ya kalau kelas pagi ya? Iya, Pak. Kelas pagi Bu Nurul. Kalau kelas malam sama Pak Nugroho juga? Iya, Pak. Oh, Pak Nugroho ngajar kode 1 dan kode 2 ya. Oke. Nah, ada lagi juga yang standar yang kedua namanya ASME. ASME ya. ASME, terutama ASME section yang nomor 9. ASME section nomor 9 itu ngatur untuk gimana cara bikin WPS. Bagaimana cara membuat WPS. Nah, itu pakai standarnya AWS, kalau nggak standarnya ASME. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Coba. Bisa ya. Nah, tapi kadang-kadang kalau nanti kalian terjun di dunia lapangan di industri real, nanti kadang-kadang nggak sekedar dua itu saja ya, bergantung kliennya gitu. Nanti bisa jadi klien itu dapat dari mana. Contohnya mungkin kalau kliennya dari Eropa gitu ya, mungkin biasanya Caterpillar. Caterpillar itu biasanya kadang dari Eropa gitu ya, atau project mana aja dari Eropa, dia biasanya nanti pakai standarnya dia pakai standar ISO. Jadi ISO gitu, ISO. Nah, standar ISO itu nanti nomor standarnya akan beda lagi. Nanti pakai EN berapa gitu. Nah, itu biasanya kalau dari Eropa nanti pakai ISO. Nanti kalau dari Jerman sama dari Norwegia, dia pakai standar yang namanya DNV tulisannya. Gitu ya. Nah, dan sebagainya. Jadi, tapi intinya di sini berhubung kita masih dasar, kita hanya melakukan standar berdasarkan AWS atau ASME saja. Tapi lebih tekankan saya di sini nggak ke AWS, tapi lebih ke arah ASME. Jadi insya Allah nanti kita cara bikin BPS-nya, SPE-nya pakai WPS dari kodenya, kode standarnya punyanya ASME. Kenapa pakai ASME? Karena ini yang paling simple dan paling sederhana gitu. Kalau kita belajar kan kita belajarnya dari yang paling sederhana dan paling simple dahulu ya. Jangan belajar dari yang paling susah-susah dahulu kan, seperti itu kan? Ya kan ya kalau kita belajar. Contohnya kalau kalian mau belajar naik sepeda gitu ya, Jangan kalian belajar dari sepeda yang rodanya 1 dulu gitu ya. Kalau bisa belajar naik sepeda dari sepedanya rodanya 4 dulu kan. Ya rodanya 4, habis rodanya 4 dikurangi 1, rodanya jadi 3. Setelah 3 lancar 2 dan sebagainya. Begitu juga kalau kita mau bikin WPS, kita pakai yang paling sederhana dahulu, itu sebenarnya dari ASME. ASME sebenarnya nggak paling sederhana deh, paling mudah dipahami gitu ya. Paling mudah dipahami dibanding WPS atau ISO. Kalau ISO lebih jelimet lagi biasanya kalau untuk bikin WPS-nya. Tapi sebenarnya semua sih nggak ada jelimet, nggak ada ini kalau semua udah terbiasa gitu ya. Semua udah terbiasa di sini. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh. Kalau seandainya lebih rumitan mana antara ASME sama standar dari Indonesia, Pak, BKI, Pak? BKI? Oh, oke. Iya. BKI itu sebenarnya BKI itu agak-agak mengacu ke DNV dia sebenarnya ya. Nah, jadi kalau semua kita bisa lihat isinya dia tuh mirip-mirip dengan daerah sana sama ABS, American Bureau Shipping. Kalau saya lihat untuk bikin WPS
Yang paling simple ASME. Bisa saya katakan yang paling simpel ASME. Karena ASME itu simpel. Sebagai contoh gitu, kalau kalian melakukan PQR kayak tadi ya, PQR. Yang paling simpel adalah kalian harus lolos di tensile sama bending. Udah gitu aja. Nah, Oh, jadi dua itu aja, Pak. Dua aspek itu aja, Pak. iya. Lolosnya. Yang pertama lolos visual dulu. Visual itu udah mandatori. Jadi kalau kalian udah ngelas, kalian lolos visual dulu. Visual lolos, setelah visual lolos baru di tes. Tes tensile sama tes bending. Kalau tes tensile sama bendingnya lolos, sebenarnya secara aturan dari ASME, dia sudah bisa dibikin WPS-nya. Gitu ya. Cuma nanti kadang-kadang namanya klien minta lebih. Nggak sekedar ini, bisa jadi minta kita kasih testing lain. Contohnya radiografi lah, atau bisa minta UT, minta apa gitu. Biasanya seperti itu sih. Tapi yang paling awal adalah 3 itu. Visual, tensile, sama bending gitu ya. Bending. Oke. Ya. Nah, lanjut ya. Lanjut ya, itu yang diminta. Nah, sekarang saya untuk masalah minggu-minggu perkuliahan saya nggak akan bahas detail. Tapi intinya kuliah ini akan kita lakukan tiap minggu. Insya Allah tiap minggu dalam waktu online-nya sih ya seperti ini. Mungkin online-nya hanya 1,5 jam sampai 40 menit ya. Nggak lama sih, paling setengah jam. Cuma nanti insya Allah kita akan lebih banyak berkecimpung di learning gitu. Nanti insya Allah kita akan banyak berkecimpung di learning gitu. Intinya adalah bagaimana cara kalian membuat WPS atau PQR. Itu ya intinya ya. Oke, saya nggak akan bahas detail untuk perkuliahan, tapi intinya nanti ini, insya Allah nanti saya akan coba upload ini di learning. Jadi nanti kalian bisa melihatnya di sana, atau saya upload juga di grup ya, insya Allah. Nah, panjang sekali nih. Oke, sekarang kita ke kriteria penilaian. Nah, ini yang paling menarik dari ini. Oke. Ya, ini adalah kriteria penilaiannya. Oke. Nah, berhubung ini mata kuliahnya adalah lebih banyak online. Berhubung mata kuliah ini lebih banyak online ya. Oke. Jadi nanti di sini bentuk UTS sama UAS-nya juga itu nanti dalam bentuk, saya lebih senang kalian karena ini bikin report ya. Ini kan bikin report ya. Karena ini bikin report, maka saya lebih senang bentuk UTS dan UAS-nya itu adalah dalam bentuk presentasi. Ini nama lainnya adalah UTS. Ini UTS-nya. Gitu. Jadi nanti presentasi. Insya Allah. Oke, dan ini adalah UAS-nya. Oke. Nah, oke. Nah, nanti di sini kita saya tambahin dulu ya. Oke. Nah, nanti ini karena berhubung bentuknya lebih banyak praktikum, jadi nanti ini yang terkait dengan praktikumnya adalah praktikumnya itu nanti saya akan coba dengan Pak Chandra, saya coba ngobrolin lagi ya dengan Pak Chandra, semoga nanti bisa dilakukan demo ya. Nah, nanti dari demo-demo saya dengan Pak Chandra dan Pak Ismail di Lab Welding, nanti saya coba bikin videonya, dan dari video ini nanti kalian bikin reportnya. Gitu. Jadi yang demo tetap demo ada, tapi bukan kalian yang demo. Tapi yang demo adalah insya Allah kami. Nanti kami akan yang demo. Jadi yang praktikum di sini bukan kalian ya, tapi kami ya. Ya, jadi yang praktikum adalah dosennya, dosen sama laborannya. Kalian enggak apa-apa ya. Yang praktikum mungkin insya Allah kami. Nah, nanti di situ setelah itu dapat data-datanya ya. Data-datanya kami coba videoin, kami coba bikin apa. Nah, dari data-data yang ada, nanti kalian coba bikin reportnya. Reportnya seperti apa. Oke, reportnya seperti apa. Seperti itu ya. Ini yang terkait dengan praktikum. Ini terkait dengan praktikum. Dan praktikum ini berhubung itu adalah 3 SKS, 3/5 berarti ini bobotnya adalah 60%.
60%. 60% dari totalnya. Oke ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Oke, nah. Dan di situ ada juga yang terkait dengan teori juga. Dengan teori. Teorinya ini sisanya berarti ya. Teorinya adalah 40%. Kan teorinya 2 SKS ya? Teorinya 2 SKS. Oke. Karena teorinya 2 SKS. Oh, sorry. Sebentar ya. Saya isi bareng-bareng, kita isi bareng. Nah, untuk teori ini, yang pertama harus ada itu adalah soft skill-nya. Ini artinya kehadiran kalian ya. Saya lebih bisa mengontrol kalian dari segi kehadiran kuliah gitu ya. Kehadiran kuliah dan ya mungkin keaktifan bertanya juga ya. Keaktifan berdiskusi. Oke. Jadi nanti kalau aktif berdiskusi, insya Allah nanti akan ada nilainya. Berhubung ini di teori, jadi insya Allah saya kasih 15%. Oke? Oke, Pak. Oke, 15% ya. Oke, ini udah 30. Oke, ini udah 100%. Oke, ini baru 15%. Oke, berikutnya adalah kita mau ada UTS sama UAS-nya enggak? Saya tawarkan ke kalian. Yang tadi ini UTS dalam praktikum ya, UTS sama praktikum ini. Yang tadi ini UTS. Saya mau tawarin kalian. Untuk teorinya mau ada UTS teori atau tidak ada UTS teori? Kalau menurut saya sih mending nggak usah aja, Pak. Nggak usah aja. Kalian seneng ya kalau nggak ada ujian-ujian ya? Iya, Pak, senang, Pak. Oke lah. Oke, kalau di sini nggak ada tes dalam bentuk teori, jadi dalam ini saya akan ganti di sini di learning. Di learningnya nanti akan ada ini tiap minggu atau tiap 2 minggu lah. Nanti insya Allah saya akan bikin semacam quiz untuk memastikan bahwa kalian quiz atau tugas ya. Quiz atau tugas di sini. Nah, untuk memastikan bahwa kalian belajar di sini. Kalian belajar, memastikan. Nah, ini mungkin saya bikin cukup besar aja. 50 ya. 50. Oke. Ini saya gedein juga. 25. Jadi mau ada satu komponen lagi. Kuis atau tugas. Di sini apa lagi ya? Itu sudah. Berhubung nggak ada ujian. Ada UAS aja lah ya. Gimana mau ada UAS? Jadi UAS-nya 2 kali nanti. Ada presentasi, ada ini. Kok pada hening? Pada hening ya? Oke lah. Nanti itu UAS-nya itu teorinya itu tentang kita jawab soal atau bagaimana ya, Pak? Iya, nanti biasanya kalau saya bikin UAS di sini lebih ke teori yang kita pelajari di sini. Teori yang kita pelajari. Oke, saya bikin UAS ya. UAS-nya juga nggak susah-susah amat sih, insya Allah. Nggak banyak di sini. Ya, Pak. UAS-nya juga nggak terlalu banyak. UAS-nya 25%. Jadi intinya saya minta kalian. Juga ya, Pak? Ya, tapi UAS teori di sini. UAS-nya 2 kali. Oh, iya. Ada yang presentasi, ada juga yang teori. Oke. Nah, untuk presentasi ini dalam bentuk kelompok ya. Ini kelompok ini. Ini kelompok. Oke. Presentasinya dalam bentuk kelompok. Oke. Ini juga sama. Dalam bentuk kelompok. Oke, jadi nanti terutama untuk yang kelas malam ya. Untuk yang kelas malam nanti kita akan bagi. Saya boleh bertanya untuk kelas malam jumlah mahasiswanya ada berapa?
Halo? Kelas malam? Di angkatan 2018 ya? 22, Pak. 22, 22, waduh. Pak. Ada 22 dan ada beberapa yang mengulang. Anggaplah nanti jadi 23 lah ya. Oke. Mungkin dan ini mungkin ada juga biasanya sih suka ada dari anak kelas pagi yang ikut ikut kuliah juga. Tapi kalau dari tahun-tahun kemarin biasanya dari anak kelas pagi sekitar 6 atau 7 orang gitu. Mungkin bisa jadi di semester ini juga kurang lebih sama gitu ya. Kita lihat nanti semua kelas paginya masih tetap ikut kuliah di sini, boleh juga. Nanti kelas paginya kelompok tersendiri aja ya. Jadi kelompok tersendiri untuk kelas pagi. Nanti kelas malam 22 orang, nanti kita bagi menjadi 4 kelompok. 22 orang, 4 kelompok. Jadi totalnya akan ada 5 kelompok lah ya, sekitaran 5 kelompok. Jadi nanti ada, satu kelompoknya ada yang 5, ada yang 6 gitu ya. Tolong nanti diatur lagi kelompoknya. Pastikan di sini kelompoknya, pastikan di setiap kelompok dari kalian ada bisa yang mengedit video. Pastikan ada yang bisa mengedit video. Jadi kalau ada dari kalian yang udah ada jadi YouTuber, nah itu kalian ini ya, kalian minta untuk jadi kelompok kalian gitu ya. Oke, di kelas malam udah ada yang jadi ini influencer gitu? Ada? Belum ada, Udin, Pak. Pak. Belum ada. Udin, Ada Pak. Pak Udin, Pak Udin, Pak. Gitu. Iqbal, Pak Iqbal. Pak Udin. Oke. Edwin, Pak Edwin. Gitu. Mungkin Nah, lagi OTW, Pak. Oke, biasanya kalau ada yang biasa di medsos segala macam nanti biasanya dia bisa edit. Tapi kalaupun nggak jadi YouTuber juga kadang cukup banyak juga yang bisa edit video ya. Oke, kalian bisa pakai software apapun untuk edit itu. Ya bisa yang sederhana atau bisa yang advance gitu ya. Cuman intinya di sini edit itu yang penting adalah bisa motong-motong video, bisa masukin suara kalau semua mau tambahin suara gitu ya. Dan bisa ngasih judul, bisa ngasih background suara atau apa ya, yang seperti itu aja ya. Yang simpel-simpel aja itu bagi saya udah cukup gitu ya. Tapi kalau mau ditambahin seperti kayak di YouTube gitu bagus juga gitu ya. Mau ada yang background musik atau background apalah di belakang itu ya terserah lah, itu nggak ada masalah gitu ya. Gitu. Oke, jadi nanti keahlian editing video itu lebih banyak digunakan di praktikumnya nanti. Praktikum. Jadi nanti sebelum UTS kita akan ada demo, semoga semua kalau lancar gitu ya. Saya lihat load-nya dari Pak Chandra dan Pak Ismail. Kalau mereka bisa dimintain tolong karena mereka juga lagi banyak tugas. Semoga kita bisa mengelas bersama mereka secara demo. Setelah mengelas bersama mereka nanti kita videokan visualnya. Nah, visualnya kita videokan. Atau habis itu kita lakukan juga magnetic testing atau magnetic particle gitu ya, kita lakukan di situ. Dan mungkin juga di situ kita lakukan dengan UT. Tapi saya nggak yakin kalau UT mau kita lakukan. Cuma minimal kita lakukan visual dan magnetic testing. Dua itulah paling tidak. Itu sebelum UTS, semoga videonya udah ada. Dan dari video itu nanti kalian bikin video ulang gitu ya. Habis itu kalian presentasikan berdasarkan video-video itu. Kalian boleh masukkan ke intinya boleh masukkan dalam bentuk presentasi. Jadi presentasinya di sini nggak dalam bentuk PowerPoint ya, nggak dalam bentuk PowerPoint. Jadi saya minta kalian dalam bentuk video. Kalian presentasikan hasilnya kami melakukan demo, dipresentasikan hasilnya seperti apa. Anggap nanti kalau sudah mengelas, kalian uji visualnya seperti apa, mana yang accept, mana yang reject, dan segala macam dilakukan di situ. Habis itu dilakukan dengan presentasi secara video. Dilakukan di sini. Jadi nanti ngumpulnya ngumpul bentuk link gitu. UTS-nya dalam bentuk link. Kalian video yang kalian bikin, kalian upload ke YouTube gitu ya. Nah nanti store-nya ke saya dalam bentuk link gitu. Link YouTube saja. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya? Okay. Bisa, Pak. Jadi nanti UTS praktikum sama US praktikum sama. Bedanya kalau sebelum UTS kita akan melakukan yang NDT ya, visual.
MTPT, atau mungkin bisa jadi nanti melakukan UT juga. Kita lihat lagi nanti memungkinkan atau tidak. Setelah UTS, baru kita melakukan praktikum yang terkaitan dengan destructive testing, yaitu tensile dan bendingnya. Nanti kita akan videokan juga insya Allah. Nah, setelah dapat videonya, kalian bikin reportingnya di sini ya, dalam bentuk kertas-kertas itu. Nanti kertasnya nanti dikumpul, di-upload di Learning gitu. Setelah itu kalian melakukan bikin video dari kelompok itu, bikin video. Nah, itu seperti apa? Itu ya. Insya Allah seperti itu. Nah, kalau semua teori ya, teori nanti tiap minggu kita akan ada teori. Insya Allah seperti itu. Cuma nanti teorinya akan lebih banyak asinkron. Jadi kita belajar lewat Zoom kayak gini saya minimalkan. Jadi mungkin insya Allah hanya sekitar setengah jam sampai 40 menit saja gitu ya. Karena biasanya kalau kuliah lebih dari 30 atau 40 menit, bagian kita nggak bertatap muka langsung ya. Biasanya kalian itu akan terdistraksi biasanya, biasanya suka ngantuk lah, atau mungkin Zoom-nya aktif tapi orangnya entah kemana gitu ya. Biasanya suka gitu ya. Ya saya juga memahami seperti itu. Jadi intinya biar kita efektif, kita mungkin main Zoom, kita kuliah online dengan Zoom ini mungkin kita minimalkan saja, mungkin sekitar 30 atau 40 menit. Untuk diskusi saja, lebih banyak untuk diskusi untuk kuliahnya. Tapi nanti diskusi yang real itu kita bisa di Zoom, dan juga kita bisa tanya jawab di grup WhatsApp. Jadi kita bisa tanya jawab di grup WhatsApp seperti itu. Tapi saya nanti insya Allah akan mencoba mengupload materi di Learning seperti itu. Bisa dipahami untuk detail penilaian seperti ini? Bisa, Pak. Saya save dulu Bisa, ya. Pak. Ini jadi insya Allah yang akan kita gunakan. Oke, kita gunakan seperti itu. Terus untuk nilai standar sama A itu 85 ke atas, A minus sekian, B minus sekian, dan sebagainya. Ya ini standar ya, seperti di mata kuliah yang lain, itu aturan dari Poltek. Oke, kurang lebih sampai di sini. Ada pertanyaan kah? Bisa ada pertanyaan? Izin Pak bertanya Pak. Silakan. Saya e-learning inspeksi 3-nya belum masuk Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Ya saya juga belum mengecek juga di sana. Jadi insya Allah saya biasanya mengeceknya di minggu kedua sih. Memang minggu pertama biasanya cukup banyak masalah gitu ya. Ya saya juga biasanya ngecek lagi, di enroll lagi biasanya di minggu kedua gitu. Cuma nanti saya minta bagi yang learningnya minggu depan nggak bisa masuk, belum saya enroll, belum bisa. Sekarang hari Rabu ya. Jadi mungkin besok dilihat di hari Selasa lah. Hari Selasa kalau semua di learning masih belum bisa, kalian boleh japri ke saya untuk mengenroll kalian. Pastikan di sini ada nama dan ada NIM ya. Kalian boleh japri ke saya boleh, atau boleh juga di grup gitu. Di grup juga boleh. Nanti biar dimasukkan kalian. Sebenarnya ada cara juga untuk bisa masukin gitu ya. Itu ada cara self assessment untuk masuk ke learning gitu ya. Ya nanti saya coba carikan video untuk cara kalian masuk sendiri ya ke mata kuliah itu. Ada caranya gitu ya. Untuk learning yang baru. Jadi kalau dahulu kan kalian tiba-tiba masuk aja gitu ya. Nah sekarang bisa kalian masuk ke mata kuliah tertentu yang kalian ingin lihat gitu. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan lain? Belum ada, Pak. Belum ada. Mungkin gini, untuk cara kita kuliah itu pastikan bahwa nggak semua dari kawan-kawan kita itu punya internet yang baik ya. Kadang-kadang ya ada juga yang kadang pas-pasan atau apa gitu. Nah pastikan bahwa pada saat kuliah ini yang ada videonya cukup saya, atau cukup kalau ada Bu Mutiarani juga. Oh ya, di sini ada juga Bu Mutiarani ya. Bu Mutiarani adalah tandem saya untuk melakukan di mata kuliah ini. Mungkin kalian udah kenal
Beliau adalah koordinator magang. Tadi sempat ada di sini ya? Oh, masih ada ya, Bu Mutiarani masih ada. Oke, nah ada Bu Mutiarani di sini. Jadi dalam hal ini dosen pengajar di Inspeksi 3 ada 2, ada saya Nurman Pamungkas dan ada juga Bu Mutiarani. Sedangkan nanti untuk laborannya yang demo saya insya Allah akan coba minta tolong kalau nggak Pak Gawan, Pak Ismail ya Pak Chandra, antara 3 orang itulah ya untuk melakukan demo-demo di sana. Oke, mungkin kalian udah kenal semuanya dari Pak Chandra atau Pak Ismail ya? Udah kenal kan? Udah, Pak. Udah kenal semua ya? Oke. Nggak ada masalah ya. Oke, terus ya ada lagi mungkin bertanya untuk masalah ini, perkuliahan? Bertanya, Pak. Ini boleh? Yang learning ini dia diakses gitu, Pak ya? Yang mata-mata pelajarannya? Ya normal seperti biasa selama ini di ya intinya gini, nanti di learning itu setiap minggunya nanti akan saya coba ada 1 atau 2 semacam kuis gitu, kuis terkait dengan materi yang diajarkan gitu ya, dengan materi yang diajarkan kuisnya itu. Nah dari situ nanti untuk memastikan sih sebenarnya bahwa kalian baca atau tidak sih gitu. Biasanya saya bikin 1, 2, 3 sampai 5 lah maksimal, biasanya 5 pertanyaan dalam bentuk multiple choice gitu. Nah, di multiple choice itu nanti kalian jawab di sana. Itu sebagai biasanya sih saya lebih senang itu sebagai tanda kehadiran kalian di situ. Jadi tanda kehadiran kaliannya bukan di sini, bukan di yang Zoom ini. Yang Zoom ini insya Allah nanti saya akan rekam gitu. Jadi kalaupun nanti kalian di sini berhalangan hadir, contoh bisa di kelas malam ada yang OT lah, ada yang shift malam, ada apa gitu. Enggak masalah kalau di kuliah saya, enggak ada masalah. Tapi pastikan bahwa kalian belajar dari learning gitu. Dan nanti untuk memastikan bahwa kalian belajar atau tidaknya, absensi saya biasanya dalam bentuk jawab soal kuis itu. Jadi kalau kalian jawab soal kuis, nanti di situ otomatis saya anggap masuk gitu. Gitu ya, bisa dipahami? Ya, jadi absensi masuknya dari kalian jawab kuis yang ada di learning. Ya mungkin pertanyaan-pertanyaan sederhana aja, pastikan bahwa kalian itu belajar. Dan nanti bentuk-bentuk video ini saya record ya. Saya record dan nanti akan saya share juga. Jadi kalau semua bagi yang berhalangan hadir bisa melihat ulang gitu, bisa melihat ulang. Dan mohon maaf yang dilihat juga saya lagi sih di sini ya kalau di videonya itu ya, karena kebetulan yang di-record nih saya gitu ya. Nanti wah bapak itu lagi gitu. Ya enggak apa-apa lah. Kita sering-sering ketemu walaupun ketemunya online gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi selain di sini? Pak, izin bertanya, Pak. Nah, silakan. Nanti kalau itu untuk bentuk kuisnya itu, Pak, nanti bakal ditetapin nggak ya, Pak, jamnya ya, Pak? Soalnya kan ada juga yang kadang kerja malam, kerja pagi, Pak. Jadi kan takutnya kuisnya itu ditentuin waktunya gitu, Pak. Jadi takutnya nggak keakses gitu, Pak. Oke, pertanyaan bagus. Biasanya saya buka untuk kuis itu 2 hari sih. Biasanya 2 hari gitu ya, 2 hari. Cuman nanti dengan 1 kali attempt. Jadi kalau semua ya 1 kali percobaan gitu ya, kalau semua jawab ya jawab sekali aja gitu, nggak bisa diulang lagi ya gitu ya kuisnya. Tapi saya buka sampai 2 hari biasanya, ya seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan lagi? Oh ya, untuk kalian yang OT shift malam dan sebagainya, pastikan kalian izinnya. Saya sih lebih senang izin kalian di grup ya. Tapi kalaupun nggak di grup, mungkin kalian sungkan, kalian boleh japri juga ke saya gitu. Tapi saya lebih senang di grup. Kenapa? Kalau di grup, jadi saya hanya cukup buka 1 grup. Pastikan di situ kalau mau kalian izin, ada nama dan ada NIM. Sehingga kalian nanti kalian izin di situ ya artinya ya akan lebih baik lah gitu. Menandakan bahwa kalian nggak semua berhalangan kuliah, kalian ada izin gitu ya. Itu bagian dari ini ya, dari etika ini. Jadi itu saya anggap nanti kalau semua ada orang tertentu yang izin terus, tapi di kuisnya bagus segala macam. Jadi nanti soft skill, nilai dari soft skill tadi itu akan tetap maksimal gitu, nilainya maksimal.
Tapi kalau seumpama ada yang nggak pernah izin, nggak pernah muncul juga pada saat kita Zoom seperti ini, gitu ya, nggak izin, ya bisa jadi nanti nilai di soft skill-nya, kalau saya nggak kenal gitu ya, nggak kenal, dia nggak pernah ini, ya nggak maksimal gitu nilainya. Lebih ke arah ya, etika dan ini ya. Mungkin bisa jadi kalau kalian di pekerjaan, kalian lebih tahu ya, semua terlambat atau apa, kalian pasti akan berusaha untuk ngobrol dengan atasan kalian kan, Pak minta maaf sekali saya hari ini terlambat karena ban saya bocor atau apa gitu kan. Pasti akan seperti itu ya. Kalau kalian udah bekerja kan. Nah, ini nggak sampai sebegitunya, paling tidak saya minta kalian izin saja sih. Izin ada nama dan ini mohon maaf hari ini saya nggak bisa ikut kuliah karena ada apa gitu. Seperti itu ya. Pastikan ada izinnya gitu. Oke. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Kalau nggak, terima kasih semuanya sudah hadir di kuliah perdana untuk mata kuliah Inspeksi 3 ini. Terima kasih, dan insya Allah nanti saya upload pertemuan ini, kalian bisa lihat di landing insya Allah ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.